Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, sungguh besar, sungguh banyak, sungguh tiada terukur kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara coba merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Dia anugerahkan kepada setiap saudara, dapatkah saudara menjelaskan dan menceritakan, menghitung segala kebaikan Tuhan yang telah saudara alami? Saudara, kalau kita membagi menjadi dua bagian besar, maka kebaikan Tuhan itu ada yang berlaku secara umum, di mana setiap hari kita mengalami kebaikan-kebaikannya dan semua orang juga mengalami kebaikan-kebaikannya. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan, diberi matahari, diberi oksigen, ada hujan, ada terang, ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia di dunia ini. Tetapi yang jauh lebih berharga dari itu, yang tidak semua orang mengalami adalah kebaikan-kebaikan Tuhan secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus. Di mana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang itu mengalami keselamatan yang pasti, mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu anugerah kebaikan kasih karunia Tuhan yang tidak dapat diterima melalui harta, yang tidak dapat diperoleh melalui kemampuan, harta dan sebagainya. Tetapi itu semata-mata Tuhan beri melalui kasih karunia-Nya, dan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan dalam perjalanan hidup di dunia ini saudara, Tuhan juga menganugerahkan perlindungan-Nya, penyertaan-Nya oleh Roh Kudus-Nya, mujizat-Nya, pemeliharaannya dan sebagainya, yang juga hanya Dia nyatakan secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, baik secara umum yang dialami oleh semua orang yang hidup di dunia ini, tetapi kita juga mengalami kebaikan Tuhan secara khusus kalau saat ini saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara.
Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana dan apa yang harusnya kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, supaya melalui perenungan ini saudara, kerinduan saya kita menyadari kebaikan Tuhan dan kita hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara bisa bersaksi apa yang saudara rasakan. Apakah saudara mengalami atau menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Dan atas kesadaran itu apa yang telah saudara lakukan atau apa yang akan saudara lakukan ke depan sebagai komitmen saudara setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mengalami satu kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yaitu keselamatan jiwa. Di pasal 1 saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-25, di mana di sana Petrus menjelaskan tentang kelahiran kembali, tentang keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat penerima surat Petrus ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus, yaitu keselamatan jiwa mereka. Jadi saudara, di sini di ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kepada mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan, ada nasihat yang Petrus beri melalui firman Tuhan ini. Ada nasihat yang diberikan kepada jemaat-jemaat penerima suratnya, dan nasihat itu juga tertuju kepada saya dan saudara hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan secara umum, tetapi kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita telah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus. Dan jika kita telah benar-benar telah mengecap, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita saudara, dan berkat-berkat kasih karunia Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita, maka sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu, maka yang ada 3 nasihat yang kita akan belajar. Nasihat yang pertama saudara ada di ayat pertama, di sana dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah mengecap Tuhan, kebaikan Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadi saudara, nasihat pertama bagi orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, supaya membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kalau saya merangkum kejahatan,
tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah bisa dirangkum menjadi satu kata, saudara, yaitu dosa, karakter dosa, sifat dosa, perbuatan dosa. Karena itu, karena kamu telah mengecap segala kebaikan Tuhan, maka buanglah segala perbuatan, sikap, tindakan, karakter dosa. Itu yang dinasehatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan penerima surat Petrus ini, saudara. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka mereka dinasehatkan untuk membuang segala macam sifat, karakter, dan perbuatan dosa. Hari ini, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, di mana kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita dilayakkan diselamatkan. Sehingga kita menerima keselamatan yang kekal, saudara. Kita menerima kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya binasa tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa tetapi Dia tanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Kita menerima keselamatan itu hanya melalui iman kepada Dia. Dan keselamatan itu dianugerahkan bagi kita. Karunia-karunia-Nya itu dianugerahkan bagi kita. Dan hari ini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama, buanglah segala macam perbuatan, sikap, karakter dosa dari kehidupan kita. Hari ini, mari lihat kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sudahkah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup menyingkirkan, membuang segala macam bentuk karakter dan sifat dosa dari kehidupan saudara? Sudahkah saudara hidup dalam kebenaran Tuhan, membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan? Terlalu besar dan terlalu banyak kebaikan-kebaikannya yang telah kita alami, saudara. Hari ini mari coba renungkan kehidupan saudara. Mungkin ada saudara yang dalam kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, saudara dibuat Tuhan berhasil, saudara dibuat Tuhan beruntung, dan sebagainya, dan lebih istimewa lagi, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan atas semuanya itu, hari ini, dengar saudara, buanglah segala macam bentuk dosa, perbuatan, sifat, karakter dosa dari kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah, tetapi kita juga hidup dalam dosa yang berlimpah. Tetapi biarlah kita buang segala bentuk dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan saudara sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, ya, aku mengalami kebaikan Tuhan, aku diberkati, aku dijagai, aku dilindungi, hidupku diubahkan menjadi lebih baik, bahkan aku diselamatkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau itu saudara alami hari ini, buanglah segala macam bentuk dosa. Kalau hari ini saudara mengalami dan menyadari betapa baiknya Tuhan, saudara sadar Dia berkorban menderita untuk saudara, hari ini yang menjadi bagian saya dan saudara adalah, mari kita buang segala macam bentuk dosa dari kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, diperintahkan oleh firman Tuhan, datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus yang dihormat di hadirat Allah. Artinya kita diperintahkan untuk datang kepada Tuhan, dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara, alangkah menyedihkannya hati Tuhan jika di dalam kehidupan anak-anaknya dia sudah berbuat baik, tetapi anak-anaknya menjauh dari dia. Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua jika saudara sudah berkorban, sudah memperjuangkan anak-anak saudara, tapi dia tidak ingat kepada saudara, bahkan dia menjauh dari saudara? Tentu saja itu menyakitkan saudara. Dan bayangkan hati Tuhan yang telah rela berkorban, rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib, tetapi orang-orang yang dia selamatkan, orang-orang yang dia tebus, lupa sama sekali kepada dia, bahkan mereka hidup jauh dari dia. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang dekat dengan Tuhan? Ataukah sebaliknya saudara jauh dari Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saudara? Saudaraku, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia sudah begitu baik bagi setiap kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat firman Tuhan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mempersembahkan atau menyerahkan hidupnya siap dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani, artinya pembangunan umat Tuhan. Artinya sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus serahkan hidup kita dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan tubuhnya, dipergunakan oleh Tuhan untuk pelayanan, untuk dipakai di dalam pelayanan, untuk pembangunan satu imamat yang kudus. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang hidup di dalam pelayanan? Apakah saudara sedang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Tuhan? Atau jangan-jangan saudara, Allah sudah melakukan segalanya, mengorbankan segalanya bagi kita, sedangkan kita lupa untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Biarlah hari ini hidupmu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Baik tenaga, kalau saudara punya tenaga untuk melayani Tuhan, biarlah tenagamu engkau gunakan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya waktu melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan waktumu melayani Tuhan. Kalau engkau punya dana untuk melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan danamu untuk melayani Tuhan. Artinya, biarlah serahkan hidup untuk melayani Tuhan sebagai orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini, di mana sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, baik kebaikannya secara umum yang telah kita alami, baik kebaikannya secara khusus yang Dia anugerahkan bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita, dan begitu banyak kebaikan-kebaikannya secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama yang dinasihatkan firman Tuhan, buanglah segala karakter, sifat, dan perbuatan dosa. Hai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, buanglah segala macam dosa dari kehidupan saudara. Dan yang kedua, datanglah mendekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikannya, maka hidup kita harus semakin dekat kepada Dia. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita dipergunakan sebagai alat Tuhan dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup kita serahkan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kita serahkan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Puji Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi saudara,
dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari sebentar lagi kita akan berdoa saudara buat segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani.
para pedagang juga ya Tuhan. Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati. Biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai, karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga, Tuhan campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit,
Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anakmu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anakmu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu yang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anakmu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anakmu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anakmu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anakmu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak. Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anakmu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anakmu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anakmu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Saudara, kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.